Seorang oknum dosen Universitas Jember berinisial RH ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri. RH sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 13 April 2021 lalu. Tetapi sampai sepekan setelahnya, RH masih belum juga ditahan oleh Polres Jember. Penetapan tersangka dilakukan Polres Jember setelah gelar perkara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Dalam gelar perkara itu terdapat bukti kuat adanya perbuatan pidana RH terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Bukti-bukti tersebut berupa kesesuaian keterangan saksi, surat visum objin dari RSUD Dr. Subandi, bukti rekaman suara pada saat pelaku melakukan aksinya, dan keterangan psikiater. Walau sudah memiliki bukti kuat dan RH telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Polres Jember belum melakukan penahanan. Kanit PPA Polres Jember Ibtu Diah Vitasari mengatakan, tersangka RH belum ditahan karena pihaknya masih melengkapi administrasi penyidikan. Menurutnya, saat ini administrasi penyidikan belum final. Terkait desakan aktivis mahasiswa, aktivis perempuan, dan LSM yang meminta RH segera ditahan, itu dia menyatakan mengapresiasi. Namun pihaknya juga meminta para pihak untuk menahan diri karena Polres Jember tengah bekerja melalui mekanisme yang ada. Unit PPA menurut Ibtu Diah memaksimalkan penyidikan. Untuk melengkapi administrasi penyidikan, itu masih ada beberapa tahapan yang belum selesai, belum final, dan hasilnya kita masih melaksanakan petunjuk-petunjuk dari hasil gelar perkara. Kita sudah melaksanakan gelar perkara kemarin tentang penetapan tersangka. Dari petunjuk-petunjuk hasil laporan hasil gelar perkaranya itu saat ini kita lengkapi dulu petunjuknya. Nanti kalau sudah lengkap, sudah ada persesuaian, sudah fix, ya pasti nanti tindakan selanjutnya ya akan dilakukan penahanan. Ya, dari situ kan banyak dukungan. Nggak apa-apa, ya itu wajar-wajar saja. Tapi nggak bisa warga masyarakat manapun untuk mengintimidasi si penyidik. Penyidik kan punya keyakinan penyidik. Nah, dari situ penyidik juga punya timeline apa saja yang harus dia lakukan. Nah, itu masih kita cukupi dan akan kita kejar, kita optimalkan, kita maksimalkan penyidikannya. Sementara Universitas Jember sebelumnya telah membentuk tim investigasi independen untuk mendalami kasus RH ini. Tim investigasi itu juga sudah melaporkan hasil temuannya disertai bukti-bukti. Selanjutnya melalui surat keputusan bernomor 6954-UN25-KP-2021 pihak universitas membebas tugaskan RH dari jabatannya sebagai Kepala Prodi Program Magister di FISIP untuk sementara waktu. Berikutnya, selama proses hukum berlangsung, RH juga dilarang melakukan aktivitas akademik, baik berupa aktivitas mengajar maupun sekedar melakukan bimbingan akademik. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna sempat mengatakan bahwa upaya menghentikan kekerasan seksual dibutuhkan kerjasama antar pihak, terutama para korban atau para calon korban harus berani melapor. Terlebih, kasus serupa sudah pernah terjadi sebelumnya di kampus UNED. Dua pelaku sebelumnya bahkan telah diganjar pecat oleh kampus UNED. Harus ada kerjasama, kooperasi ya, antara, maksud saya, kalau sudah ada seperti ini, tentunya calon-calon korban misalnya. Kalau korban kita kan cenderung mahasiswa misalnya. Itu harus mulai melihat tanda-tanda kalau bisa mencurigakan, nggak usah takut-takut, lapor PSG atau keberatan dengan tingkah laku seorang dosen yang dalam tanda petik mungkin memberikan penyimpangan. Untuk diketahui, kasus kekerasan seksual oknum dosen berinisial RH terhadap keponakannya dilaporkan oleh ibu korban pada Senin 5 April 2021. Dalam laporannya, ibu korban menyebutkan bahwa putrinya telah menjadi korban kekerasan seksual oleh RH. Pada 26 Maret 2021, RH menyentuh bagian intim korban dengan alasan terapi kanker payudara. Laporan Andi Saputra, Tada Today TV.